Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Safitri dengan NPM 2023 14500786 dari kelas R6E. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas perilaku organisasi. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku dalam organisasi. Hai, pernah gak sih kalian mikir kenapa ada tim yang kerjanya kompak banget tapi ada juga yang isinya malah sering salah paham? Nah, semua itu berkaitan dengan yang namanya perilaku organisasi. Di materi ini kita bakal bahas mulai dari sejarahnya, pengertiannya, sampai tantangan yang dihadapi organisasi di zaman sekarang. Awalnya organisasi lebih fokus pada bagaimana caranya meningkatkan hasil kerja. Yang dianggap penting waktu itu hanya produktivitas. Tapi seiring perkembangan zaman, banyak ahli mulai sadar kalau keberhasilan sebuah organisasi ternyata bukan cuma soal teknologi atau mesin, tapi juga tentang manusianya. Mulai dari cara mereka bekerja, berkomunikasi, sampai bagaimana cara mereka bekerja sama dalam satu tim. Jadi sebenarnya apa itu perilaku organisasi? Sederhananya, perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang atau sekelompok orang berperilaku di dalam sebuah organisasi. Tujuannya supaya hubungan antar anggota menjadi lebih baik, komunikasi lebih lancar, dan pekerjaan bisa selesai dengan lebih efektif. Jadi bukan cuma soal bekerja, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling mendukung. Dalam perilaku organisasi, ada 3 variabel utama. Yang pertama adalah individu, yaitu karakter setiap orang seperti kepribadian, motivasi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kelompok, yaitu bagaimana seseorang bekerja sama, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah bersama timnya. Sedangkan yang ketiga adalah organisasi, yaitu sistem, budaya kerja, aturan, dan struktur yang mempengaruhi cara semua anggota bekerja. Dan ketiga hal tersebut saling berkaitan dan sama-sama menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Perilaku organisasi juga didukung oleh berbagai bidang ilmu, misalnya psikologi yang membantu memahami perilaku dan motivasi seseorang. Ada juga sosiologi yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Kemudian antropologi yang membahas budaya dan kebiasaan yang mempengaruhi cara orang bekerja. Bahkan ilmu manajemen juga ikut berperan agar semua sumber daya bisa dikelola dengan baik. Di era digital seperti sekarang, organisasi menghadapi banyak tantangan, mulai dari perkembangan teknologi, perubahan cara kerja, sampai harus bekerja dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Tapi di balik tantangan itu, ada peluang besar untuk menjadi lebih inovatif dan lebih mudah berkolaborasi. Karena organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan tentu akan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perilaku organisasi bukan hanya mempelajari bagaimana orang bekerja, tetapi juga bagaimana membangun kerjasama yang baik agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Karena pada akhirnya organisasi yang hebat itu selalu dimulai dari orang-orang yang mampu bekerja sama dengan baik.